semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai organisasi gerakan pramuka. Apa sih gerakan pramuka? Gerakan pramuka di Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Kedua, struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi pramuka, mulai dari tingkatan yang paling bawah tersebut, seperti gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia, yang dapat menyusun dari tingkat nasional, cabang, ranting, sampai gugus depan, sehingga organisasi berjalan dengan efektif. Struktur organisasi gerakan pramuka diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi pramuka. Nah, dalam keputusan ini juga diatur tentang tugas pokok dan tanggung jawab, musyawarah, dan garis hubungan dalam organisasi gerakan pramuka. Nah, di sini ada penjelasan struktur organisasi gerakan pramuka. Yang pertama, di dalam organisasi kepramukaan ada yang biasa disebut dengan istilah majelis pembimbing, yaitu badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisasi, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Majelis pembimbing sendiri diketahui secara ex officio A. di tingkat nasional atau Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia, B. di tingkat daerah atau Mabida oleh Gubernur, C. di tingkat cabang atau Mabicap oleh Bupati atau Wali Kota, D. di tingkat ranting atau Mabiran oleh Camat, yang E. sedangkan di tingkat gugus depan atau Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada di tingkat Saka atau Mabisaka, dijabat oleh pejabat pada lembaga atau instansi atau departemen terkait. Yang kedua, Badan Pemeriksa Keuangan. Gerakan pramuka adalah independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Yang ketiga, kuartir dan koordinator gudep merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kuartir dibentuk di tingkat yang A. nasional disebut kuartir nasional atau Kuarnas, ditetapkan dalam musyawarah nasional atau Munas dengan masa bakti 5 tahun. B. daerah disebut kuartir daerah atau Kuarda, ditetapkan dalam musyawarah daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. C. cabang disebut kuartir cabang atau Kuarcap, ditetapkan dalam musyawarah cabang atau Mucap dengan masa bakti 5 tahun. Yang D. ranting disebut kuartir ranting atau Kuaran, yang ditetapkan dalam musyawarah ranting atau Musran dengan masa bakti 3 tahun. Yang terakhir, yang E. gugus depan yang ada dalam satu wilayah kelurahan atau desa, biasanya dikoordinasi oleh koordinator gudep atau korgudep, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti 3 tahun. Yang keempat, gugus depan. Gudep adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka. Yang kelima, Satuan Karya Pramuka atau SAKA merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam wawasan tentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Yang keenam, Badan Kelengkapan Kuartir merupakan badan yang mempunyai tugas membantu kuartir. Ya, Badan Kelengkapan Kuartir meliputi A. Dewan Kehormatan, B. Lembaga Pendidikan
kader gerakan pramuka yang terdiri atas Lemdiknas di tingkat nasional, Lemdikada di tingkat daerah, dan Lemdikacap yaitu di tingkat cabang. Yang C, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau yang disebut Dewan Kerja yang terdiri atas DKN atau Dewan Kerja Nasional di tingkat nasional, DKD atau Dewan Kerja Daerah yaitu di tingkat daerah, DKC atau Dewan Kerja Cabang itu di tingkat cabang, dan DKR Dewan Kerja Ranting itu di tingkat ranting. Yang D, Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Yang E, Pembantu Andalan. F, Badan Usaha Kuartir. G, Satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan bersifat situasional. H, Staf Kuartir. Yang ketujuh, pramuka utama gerakan pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia atau Presiden. Yang delapan, Musyawarah Kuartir merupakan lembaga di lingkungan gerakan pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan, serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah ini terdiri atas A, Musyawarah Nasional yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Pesertanya adalah Munas, yaitu atas putusan atau wakil Kuarnas, Mabinas, Kuarda, dan Mabida. B, Musyawarah Daerah yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta musda terdiri atas putusan atau wakil Kuarda, Mabida, Kuarcap, dan Mabicap. C, Musyawarah Cabang yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta mucap terdiri atas utusan atau wakil Kuarcap, Mabicap, Kuaran, dan Mabiran. D, Musyawarah Ranting yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. Peserta musran terdiri atas utusan atau wakil Kuaran, Mabiran, Korgudep, Mabidesa, Gudep, dan Mabigus. Yang terakhir, Musyawarah Gugus Depan yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. Peserta mugus terdiri atas putusan atau wakil Gudep dan Mabigus. Kemudian materi yang ketiga, peranan majelis pembimbing. Peranan majelis pembimbing adalah memberikan bimbingan dan bantuan moral atau organisasi material dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka, serta untuk memungkinkan menyelenggarakan misinya. Gerakan pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu, pada masing-masing tingkat kuartir dan tingkat gudep dan saka memberikan bimbingan mengandung makna memberi tuntunan, pengarah, saran, dan nasihat dalam permasalahan moral, mental, psikologi untuk meningkatkan kondisi dan kemampuan kuartir. Kemudian memberi bantuan mengandung makna membuka jalan atau mengusahakan kesempatan dan mengusahakan fasilitas dalam permasalahan organisasi, personel, saran, prasarana, fasilitas, dan keuangan. Hak dan kewajiban majelis pembimbing. Majelis pembimbing gerakan pramuka diangkat dan telah dilantik sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus orientasi gerakan pramuka. Kemudian pelantikan anggota majelis pembimbing dilakukan oleh ketua kuartir jajaran di atasnya dengan trisatya dan menandatangani ikrar, kecuali ketua majelis pembimbing nasional yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. Majelis pembimbing gerakan pramuka adalah anggota pramuka dewasa gerakan pramuka yang berhak mendapatkan kartu tanda anggota, berseragam pramuka, dan berhak menjadi anggota Dewan Kehormatan di jajaran. Terdapat dalam bab 5, pasal 40 butir 2 anggaran rumah tangga gerakan pramuka dapat menjadi badan pemeriksa keuangan di jajarannya. Kemudian susunan majelis pembimbing gugus depan, ranting, cabang, dan daerah dan nasional
berasal dari unsur-unsur tokoh masyarakat pada masing-masing tingkatan yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. Majelis pembimbing gugus depan berasal dari unsur-unsur orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.